Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa. Tuhan, ampuni setiap dosa kesalahan kami. Tuhan, berbicaralah, ajar setiap kami supaya kami bisa menjadi pribadi yang lebih maksimal di dalam Kristus. In Jesus name we pray, Amen. Tema khotbah minggu ini, God's blessing is found in God's plan, not ours. Banyak dari kita suka khawatir ya melihat kondisi dunia penuh dengan tantangan, virus demi virus, perang demi perang, atau mungkin tantangan situasi perekonomian dunia. Lalu dengan kekhawatiran timbul pertanyaan, hidup saya tuh diberkati Tuhan gak ya? Masa depan saya aman gak ya? Padahal kita harus sadar bahwa pada awalnya Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk memberkati manusia, bahkan sebelum manusia meminta apapun kepada Tuhan. Dia Tuhan yang teramat baik, saudara. Mari kita buka ayat firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sendiri yang berinisiatif memberkati manusia. Bahkan sebelum manusia meminta apapun. Sadarlah dia Tuhan yang teramat baik. Harusnya kita nggak perlu khawatir tentang apapun juga. Karena sebelum manusia memikirkan apapun, sebelum manusia membutuhkan apapun, sebelum manusia meminta apapun, Tuhan sendiri sudah berinisiatif untuk memberkati manusia. Jadi hidup saudara sudah dimulai dengan satu rancangan yang baik. Awalnya sudah baik dan seharusnya kalau segala sesuatu dimulai dengan baik, ujungnya baik. Misalnya kalau seseorang memutuskan untuk mengadopsi satu burung untuk menjadi pet atau hewan peliharaan di rumah, biasanya setelah diadopsi maka pemilik hewan peliharaan akan membeli makanan untuk burung tersebut, lalu akan membeli sangkar burung untuk rumah tinggal burung tersebut, bahkan membelikan mainan-mainan supaya burungnya nggak mudah bosan. Lalu setiap hari dibikinkan satu aktivitas, dikasih kerjaan, dikasih kegiatan. Nah, ketika keberadaan burung itu membawa sukacita dan kebahagiaan bagi si pemilik, maka si pemilik akan memastikan sangkar tempat tinggal burung itu dalam keadaan yang baik. Sang pemilik juga akan memastikan makanan dan minuman si burung itu tersedia. Intinya burung itu dipelihara. Nah, lain halnya kalau burung itu ya kayak nggak ngucap syukur dengan apa yang ada, lalu burung itu kabur terbang, lalu coba cari makan sendiri. Maka bukannya sang pemilik tidak menyediakan makanan, minuman, atau sangkar, tetapi burungnya yang pergi meninggalkan dan mencoba hidup dengan usahanya sendiri. Nah, kalau burung sebagai binatang peliharaan membawa satu kebahagiaan bagi tuannya dan menjalani perannya dengan baik, maka rumahnya, makanan minumannya, semua dalam pemeliharaan tuannya. Burung kecil aja nggak khawatir. Mereka tahu bahwa Tuhan memelihara. Kenapa kita manusia yang jauh lebih pintar, jauh lebih besar, malah kita yang khawatir? Jangan dengarkan si jahat yang membisikkan kekhawatiran, anxiety, kegelisahan, ketakutan, karena kekhawatiranmu tidak akan menambah apa-apa. Seringkali manusia tidak sadar bahwa Tuhan memberkati manusia dari awal. Sebelum manusia meminta apapun, Tuhan sudah menyediakan. Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang luar biasa. Tuhan sudah memberkati. Ada berkat dalam rancangan Tuhan. Ada penyediaan dan perlindungan Tuhan dalam rencana Tuhan. Tapi banyak manusia nggak percaya, meragukan, tidak mengucap syukur dengan apa yang tersedia. Lalu manusia coba mencari hal-hal lain yang bukan Tuhan untuk menjamin kebutuhannya. Tetapi masalahnya, ketika manusia nggak mampu mengucap syukur dengan apa yang udah ada, maka seberapapun yang akan didapatkan nanti, pastilah tidak akan pernah cukup. Tidak akan ada rasanya cukup. Nah,
Tenang, sang pemilik akan menjamin ada makanan dan minuman walaupun di luar rumah sedang hujan, sedang banjir, atau sedang badai. Seperti anak Tuhan tidak perlu khawatir dalam menghadapi resesi yang sebetulnya bisa terjadi di luar perlindungan Tuhan. Tetapi untuk orang yang berlindung kepada Tuhan, maka resesi tidak berkuasa atas orang itu. Walau hujan di luar, tetapi dalam sangkar pemeliharaan tuannya, maka burung itu aman terpelihara. Masalahnya, apakah kita seperti burung yang tetap bisa mengucap syukur, bersuka cita, tinggal diam di dalam rumah Tuhan, atau kita mulai khawatir dan kabur pergi cari pertolongan dari hal lain yang bukan Tuhan? Mungkin kita atau bekerja menghasilkan uang itu ya baik, produktif itu ya baik. Tetapi kalau motivasi kita menghasilkan uang karena krisis pengakuan diri, karena keangkuhan hidup, itu cara hidup yang salah ya. Nah, produktif itu baik, tetapi ketika kita menghasilkan uang dengan penuh kekhawatiran akan masa depan, karena rasa kurang percaya kita sama Tuhan, itu cara hidup yang salah. Mari kita baca firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan memberkati sebelum berfirman dan memberi satu tugas. Dari sini kita belajar bahwa orang yang hidup dalam tujuan Kristus, maka orang itu akan diberkati sebelum dipercayakan satu tugas dari Tuhan. Atau dengan kata lain, Tuhan memberkati orang yang hidup dalam tujuan Kristus. Tuhan memberkati orang yang hidup dalam rencananya. God's blessing is found in God's plan, not ours. Kalau kita mau alami hidup dalam berkat Tuhan, bukan sekedar berkat duniawi, tetapi lebih besar, lebih luas, berkat yang lebih mencakup segala sisi, maka haruslah kita hidup dalam rencana Tuhan. Bukan rencana kita, haruslah kita hidup sibuk mewujudkan impian Tuhan, bukan impian kita. Bukan cita-citanya kita, tetapi cita-citanya Tuhan. Apakah saudara mau alami berkat Tuhan? Apakah saudara siap melepaskan cita-citamu, impianmu, lalu mulai hari ini saudara hidup untuk mewujudkan cita-cita Tuhan? Apakah saudara siap sibuk mengerjakan impiannya Tuhan? Mari mulai sungguh percaya sama Tuhan dan mulai sibuk dalam rencana Tuhan. Mari jangan keraskan hati saudara. Tuhan sudah memanggilmu. Mari jangan sibuk dengan dunia. Mari sungguh-sungguh mengerjakan panggilan Kristus. Mari sungguh-sungguh di setiap kesempatan kasih tahu sekelilingmu siapa Tuhan Yesus. Doakan mereka dan tampilkan Kristus kemanapun saudara pergi. Dalam perilakumu, responmu, perkataanmu, tindakanmu. Mari kita baca firman Tuhan di Genesis 1 verse 28. And God blessed them, granting them certain authority, and said to them, be fruitful, multiply, and fill the earth, and subjugate it, putting it under your power, and rule over, dominate the fish of the sea, the birds of the air, and every living thing that moves upon the earth. Tuhan mempercayakan, Tuhan menganugerahkan satu otoritas, satu kuasa kepada kita untuk kita bisa mengelola dengan baik segala ciptaannya. Nah, Tuhan mau manusia mengelola untuk memuliakan Tuhan, sambil memenuhi maksud ilahi. Sebelum kita minta apapun, sebelum kita merasa butuh apapun, Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah memberkati. Tuhan menciptakan manusia, lalu Tuhan memberkati. Tuhan yang begitu mengasihi kita, Tuhan memberi, Tuhan menyediakan, Tuhan memberkati jauh sebelum kita butuh, jauh sebelum kita perlu. Tetapi kita mesti ingat, Tuhan memberkati, Tuhan memperlengkapi untuk supaya manusia bisa melaksanakan tugas-tugas yang diberi. Nah, seringkali manusia zaman sekarang cuma butuh berkatnya, tapi tidak mau tugasnya. Mau hak tapi nggak mau kerjakan kewajiban. Makanya kita harus bertobat. Kita harus mengerti hal ini.
Berkat datang dengan tanggung jawab menjalani peran yang Tuhan percayakan. Tuhan mempercayakan kita untuk mengelola ciptaannya, dan kita tahu bahwa yang namanya pengelolaan yang baik berarti sesuatu tindakan pengelolaan yang membuat hal yang dikelola menjadi dalam keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelum dipercayakan untuk dikelola. Nah, kalau Tuhan percayakan kita pekerjaan, bisnis, atau pelayanan, mari berikan yang terbaik dalam pekerjaan kita. Mari semangat dalam bisnis kita. Mari berikan yang terbaik dalam pelayanan kita. Jangan kerja malas-malasan, jangan bisnis ogah-ogahan, jangan pelayanan setengah hati. Sebagai hamba yang dipercayakan, kita patut mengembalikan berlipat ganda hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita lebih bertanggung jawab atas semua bagian hidup kita. Lebih bertanggung jawab dengan cara kita pakai uang, dengan cara kita pakai waktu, dengan cara kita mikir, dengan cara kita bicara, dan mungkin hal-hal lainnya juga. Nah, ketika kita dipercayakan satu berkat, karena kita sadar bahwa ini semua bisa ada karena Tuhan yang mempercayakan, maka kita hidup lebih tenang. Karena kita nggak kerja sendirian, Tuhan yang merancangkan dari awal. Jadi kita tidak sendirian dalam mengelola bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita. Tapi sebaliknya, jangan malah pelit dengan waktu kita sama Tuhan. Jangan malah pelit dengan uang kita sama Tuhan. Jangan malah pelit dengan memberi diri kita secuil kepada Tuhan. Karena semua yang kita miliki, dari uang, waktu, talenta, keluarga, pencapaian, pekerjaan, bisnis, semuanya datang dari Tuhan. Bahkan nafas kita itu Tuhan yang percayakan untuk kita kelola. Nah, pilihan di tangan kita. Kalau kita bernafas, kita pakai untuk apa? Kita pakai untuk ngomel, marah-marah, atau pakai untuk pelayanan di gereja? Kita diberi nafas, kita pakai untuk apa? Pakai untuk hobi ini itu, tapi nggak dipakai untuk kesenangan Tuhan. Kalau kita benar paham ayat firman Tuhan mengenai dipercayakan untuk mengelola, maka kita nggak bikin alasan sibuk kerja, sibuk bisnis, sibuk meraih impian, sibuk cari uang, karena kita tahu semuanya dari Tuhan. Bahkan alasan kita mengerjakan peran kita dalam keluarga, dalam bisnis, pekerjaan, impian, semuanya itu untuk Tuhan dan hanya bagi Tuhan. Mari kelola dengan kesadaran bahwa itu semua bukan milik kita. Semua hanyalah dipercayakan. Kita hanyalah pengelola. Jadi jangan sibuk terikat dengan apa yang kita kelola, tetapi hiduplah dengan penuh pengucapan syukur kepada Tuhan yang sudah mau mempercayakan kita banyak hal. Tuhan sudah memberkati, tinggal bagian kita mengelola berkat yang sudah di tangan kita untuk apa. Kalau kita salah mengelola, ya habis sebelum tujuan tercapai. Atau lebih parahnya, berkat dari Tuhan malah dipakai untuk mencapai tujuan kita, bukan tujuannya Tuhan. Dari ayat di atas kita juga sadari Tuhannya sudah jelas memberkati, Tuhannya sudah pasti memberkati, Tuhannya sudah terlebih dahulu memberkati. Tetapi seringkali manusianya yang tidak mengelola berkat itu untuk kemuliaan Tuhan. Makanya hancur di belakangnya karena salah pengelolaan. Dari ayat ini kita juga belajar bahwa orang-orang yang mengerjakan panggilan Kristus, orang-orang yang mengelola hal-hal yang dipercayakan Tuhan adalah orang-orang yang diberkati. Nah, apakah kita mau diberkati? Kalau gitu, apakah kita sudah mengerjakan panggilan Kristus? Apakah kita sedang sibuk mengerjakan mimpinya Tuhan? Hatinya Tuhan tertuju kepada jiwa-jiwa. Apakah hati kita tertuju kepada jiwa-jiwa? Apakah kita sudah mengelola dengan baik semua hal yang dipercayakan kepada kita? Apakah waktu kita sudah dikelola dengan baik untuk kemuliaan Tuhan? Apakah benar kita sudah menyediakan waktu untuk saat teduh baca firman Tuhan dan berdoa setiap hari? Apakah benar kita sudah menyediakan waktu yang terbaik untuk beribadah kepada Tuhan? Apakah benar kita sudah mengelola dengan baik keluarga yang Tuhan percayakan kepada kita? Apakah benar kita sudah mengelola uang yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan? Apakah kita sudah mengelola dengan baik sehingga berkat yang kita terima bisa menjadi berkat untuk gereja Tuhan, bisa menjadi berkat untuk keluarga kita atau sekeliling kita? Atau kita sibuk memperkaya diri dan sibuk memuaskan keinginan kita yang gak pernah cukup?
Apakah kita sudah mengelola dengan baik apa yang masuk ke dalam tubuh jiwa roh kita? Apakah kita sudah jaga apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca atau tonton? Apakah kita sudah melaksanakan firman Tuhan? Karena Tuhan memberkati sebelum Tuhan memberikan tugas. Tapi seringkali manusia mau berkatnya tetapi nggak mau mengerjakan tugasnya. God's blessing is found in God's plan, not ours. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, hamba mau berdoa Tuhan, biarkan hari ini Tuhan ada pertobatan massal Tuhan di MIC Church, supaya setiap kami Tuhan menyadari ketika kami mau diberkati, ketika kami mau mengalami hidup penuh dengan berkat, mengalami berkat Tuhan, tapi kami sadar bahwa Tuhan sudah memberkati terlebih dahulu. Dan kami percaya kami dimampukan mulai siang hari ini untuk kami bisa melaksanakan tugas yang dari Tuhan, untuk melaksanakan amanat agung, untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Mampukan setiap kami Tuhan menjadi garam dan terang dan menuntaskan apa yang Tuhan mau di dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. In Jesus' name we pray. Amen. Tuhan Yesus memberkati. See you next week.